Cerita ini dialami oleh orang tua Iqbal, yaitu Pak Bambang. Kita sebut aja namanya Bambang ya, supaya lebih enak gitu diceritainya. Nah, kejadian ini terjadi di tahun 90-an, ketika Bambang masih berkuliah di salah satu kampus di daerah Jawa Tengah. Saat itu, Bambang memiliki hobi jalan-jalan. Hampir tiap minggu, beliau ini jalan-jalan baik bersama teman-temannya, ataupun seorang diri, karena Pak Bambang ini adalah orang yang cukup supel. Setiap datang ke tempat baru, dia itu pasti mengobrol dengan orang-orang yang ada di sana. Dan tidak jalan dari perkenalan itu, mereka pun menjadi teman yang cukup dekat. Suatu hari, setelah melewati 1 minggu yang cukup memusingkan di kampus, Bambang pun sangat ingin jalan-jalan untuk melepas stres. Beliau lalu kepikiran untuk pergi ke salah satu pantai di bagian selatan Jawa. Pantai itu cukup terkenal, dan Pak Bambang sudah beberapa kali ke sana, tapi ada spot yang tidak diketahui oleh banyak pengunjung. Sebuah spot pantai yang sangat sepi, bahkan bisa dibilang jadi pantai milik pribadi. Bambang pun lalu mengajak teman-temannya untuk pergi ke sana. Tapi dari begitu banyak yang diajak, hanya 3 orang yang bisa ikut. Sebut saja Ade, Dwi, dan Agus. Aku tahu nih, spot bagus tapi sepi. Kayak kita punya sendirilah, gak bakal ada yang tahu, sebut Bambang. Wah, bagus tuh kalau gitu, kalau rame, aku males, lanjut si Ade. Mereka berempat pun lalu mulai membicarakan rencana dan juga pembagian tugas membawa perlengkapan. Ada yang membawa tenda, ada yang membawa makanan, dan sebagainya, dan juga yang lain-lainnya. Mereka juga sangat semangat, karena sudah terbayang betapa serunya di hari itu. Besoknya pagi-pagi sekali, ketika masih gelap, mereka berempat berkumpul di rumah Bambang. Setelah sholat subuh, perjalanan mereka mulai. Mereka berangkat ke lokasi menggunakan 3 motor. Sepanjang perjalanan, hembusan angin dingin menerpa mereka, tidak ada rasa kantuk. Yang ada rasa gak sabar untuk segera sampai di pantai yang dikatakan Bambang. Setelah 4 jam, mulai tercium aroma-aroma pantai. Terlihat pula, ada banyak kendaraan yang sudah terparkir di situ. Di sini Bang, ucap Dwi. Bukan, kalau di sini Ram, bukan pantaiku. Kalau mau ke pantaiku, ya maju lagi, canda Bambang yang disambut belak tawa ketiga orang temannya. Jalanan dari tempat parkir itu semakin mengecil dan semakin sulit dilalui motor butut mereka. Tapi kesulitan itu pun berubah menjadi kebahagiaan. Setelah sekitar setengah jam, ketika mereka tiba, mereka disambut sebuah pantai dengan pasir putih yang halus, tanpa sampah dan sangat sepi. Pantai itu benar-benar indah, meskipun tak terlalu besar. Benar, pantai itu seperti milik mereka berempat saja, karena gak ada orang lain di situ. Di bagian kiri dan kanan pantai itu, terdapat tebing yang cukup tinggi, membuat pantai itu terpencil dan gak didatangi oleh wisatawan. Ya mungkin, karena akses yang cukup sulit buat, ini mah surga namanya. Cuma kita aja nih di sini, ucap Agus. Bambang pun menjawab, gimana? Percaya dong sama Bambang, pantai ini punya aku, bayar sini bayar. Bambang pun mengulurkan tangannya seperti meminta uang, yang langsung dibalas dengan segenggam pasir dari Agus. Mereka berempat pun kembali tertawa. Keempat orang ini langsung mengeluarkan tenda dan mendirikannya. Setelah itu, mereka juga mulai memasak untuk memenuhi perut yang sudah mulai cerewet. Mereka memasak telur ceplok, bahkan mie, makanan sesederhana telur ceplok aja, kalau dimakan di tempat yang indah dan bersama teman-teman yang asik, rasanya bisa melebihi makan steak di restoran bersama pacar yang lagi marah, ucap Dwi yang disambut dengan anggukan dari teman-temannya. Setelah makan dan ngobrol-ngobrol sedikit, Bambang, Dwi, dan Agus langsung membuka pakaian mereka, menyisakan celana dalam saja, dan langsung berlari ke air. Benar-benar kayak anak kecil lah, kalau kata Bambang saat mengingat itu. Beberapa jam mereka bermain air, dimana saat itu, Adi lebih memilih tidur di tenda mereka, karena dia itu semalam kurang tidur. Singkat cerita, sekitar jam 1 siang, mereka semua kembali masak untuk makan siang, dan setelahnya mereka hanya mengobrol-ngobrol saja ngalor ngidul, sambil menikmati indahnya pantai mereka berempat. Sore harinya, ketika matahari sudah mulai agak turun, mereka berempat pun mulai mencari ranting-ranting pohon yang sudah kering. Ranting-ranting itu mereka kumpulkan untuk dibuat menjadi api unggun nanti malam. Ketika kayu-kayu sudah terkumpul dan sudah mulai agak gelap, tiba-tiba saja dari arah jalan mereka datang, muncul satu orang laki-laki yang membawa tas ransel.
Yud, kamu Yudi kan? Laki-laki itu tersenyum dan mengangguk. Melihat itu, Bambang yang menyebut kata Yudi itu senang bukan main. Dia langsung berlari ke arah Yudi dan langsung memeluknya dengan sangat erat, seperti sahabat yang sudah lama tak bertemu. Tapi kata Bambang, ya memang benar, Yudi ini teman ataupun sahabat yang sudah cukup lama nggak dia temuin. Kayaknya udah beberapa tahun lalu, Bambang dan Yudi bertemu pertama kali ketika Bambang datang ke Borobudur sendirian. Ketika di Borobudur itu, Bambang yang sedang makan sendiri, dipanggil oleh sekelompok pemuda yang tengah duduk tak terlalu jauh darinya. Bambang pun bergabung, mereka mengobrol, dan akhirnya pun akrab. Bahkan akrabnya itu ya seperti teman yang sudah sangat lama, yang sudah kenal bertahun-tahun, padahal itu adalah pertemuan pertama mereka, di antara kelompok pemuda itu. Bambang ini paling akrab dengan Yudi, yang bisa dibilang mungkin satu frekuensi. Bahkan sehabis dari Borobudur itu, Bambang sempat diajak ke kosan Yudi dan tidur bersama beberapa temannya yang lain di situ. Nah sebelum perpisahan, mereka berdua ada obrolan nih. Ini perpisahan pas kenalan pertama kali itu ya. Yudi ini ngomong, Bambang, kamu suka jalan-jalan kan? Bulan depan ke kampungku yuk. Kamu pasti suka buah, boleh tuh. Keesokan harinya pun, setelah ngobrol kayak gitu, Bambang pulang tapi, karena kesibukan di kampus, membuat Bambang lupa dengan ajakan main oleh Yudi itu. Dan setelah itu, bertahun-tahun setelahnya, ini adalah pertemuan kedua kalinya di antara kedua orang sahabat, ya, bisa dibilang sahabat. Karena mungkin walaupun baru pertama kali ataupun sekali ketemu, mereka sudah sangat akrab. Di situ, Yudi dan Bambang pun kelihatan sangat-sangat senang. Sangat-sangat rindu di antara masing-masing. Karena mereka berdua seperti gak menyangka bisa ketemu lagi dengan secara gak sengaja di pantai terpencil ini, Bambang lalu memperkenalkan Yudi kepada teman-temannya yang lain, dan mengajak Yudi untuk bergabung. Malam itu, mereka habiskan dengan mengobrol dan begadang. Mereka pun baru tidur ketika menjelang subuh. Mungkin karena benar-benar kecapean, gak terasa mereka itu tidur seperti orang pingsan. Bambang serta teman-temannya baru kebangun ketika dibangunin oleh Yudi. Terlihat matahari sudah mulai turun. Waduh, udah mau malam lagi nih, harus balik kita nih. Wah, iya, ayo, buru-buru, kita beresin, ucap Agus. Mereka pun segera mengemasi perlengkapan mereka. Tapi, karena sudah terlalu sore, ketika mereka selesai mengemasi perlengkapan, hari sudah benar-benar gelap. Mau gak mau, mereka pun jalan melalui jalan yang cukup sulit dengan cara berhati-hati. Kali ini, Yudi ikut penumpang di motornya Bambang, itu masih cukup, karena mereka akan berempat dan bawa 3 motor, jadi masih banyak kelas tes kosongnya. Selama jalan ini, mereka pun kembali ngobrol, dan di situ Yudi ini berkata, Bang, daripada kalian semua jauh-jauh pulang ya, mendingan ke kampungku dulu, kan lebih dekat. Besok pagi-pagi, setelah istirahat, baru pulang. Takutnya, kalau kamu paksain gelap-gelap gini, bahaya, memang. Kalau mereka mau pulang, mereka itu akan melewati kampungnya Yudi dulu. Bambang pun memberhentikan motor, dan berbicara dengan ketiga temannya. Mereka berdiskusi, ingin mampir dulu ke kampungnya Yudi, istirahat, baru besoknya balik, atau mereka mau langsung aja. Dan setelah mempertimbangkan segala hal, mereka memutuskan untuk mampir beristirahat di kampungnya Yudi. Ya udah, mereka pun kembali berjalan. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, motor mereka mulai memasuki jalanan kecil menuju kampung Yudi. Gak ada hal aneh selama perjalanan, hingga akhirnya mereka itu sampai di rumah Yudi di sekitar jam 9 malam. Yudi pun turun dari motor duluan dan masuk ke rumahnya, sedangkan Bambang, Ade, Lui, dan Agus duduk di teras sambil melepas sepatu mereka. Kira-kira 2 menit kemudian lah, dari dalam rumah keluar seorang ibu-ibu tua. Dia, anak-anak ini dari mana ya? Mau ketemu siapa? Di situ, Bambang menjawab, Assalamualaikum Bu, kami ini temannya Yudi. Kami sama Yudi baru aja habis dari pantai, tadinya kami mau langsung pulang, tapi kata Yudi disuruh istirahat dulu di sini, karena udah malam. Mendengar jawaban Bambang, ibu-ibu itu, mukanya langsung berubah kebingungan. Beliau pun langsung memanggil suaminya. Beberapa saat kemudian, suaminya pun keluar, maaf, anak-anak ini temannya Yudi. Ya, Pak, benar, saya Bambang, ini Dwi, ini Ade, dan Agus. Bapak-bapak itu pun menjawab lagi, gitu kok bisa sampai di sini? Ya, dia,
tadi kita diajak Yudi ke sini, Pan, buat istirahat itu tadi. Yudinya udah masuk duluan ke kamar. Bu, mungkin gak ketemu sama ibu sama bapak, kali ya. Kini, kedua orang tuanya itu, mukanya makin kebingungan, bahkan sampai gak bisa berkata apa-apa melihat kedua orang tuanya ini bingung. Bambang dan yang lainnya itu juga ikut-ikutan bingung. Sebenarnya apa nih yang terjadi? Kenapa sih? Kok kayak begini? Setelah beberapa detik penuh kebingungan, Bambang pun memberanikan diri menanyakan, Bu Pak, apa ada yang salah? Bapak-bapak itu pun tanpa berbicara meminta Bambang dan teman-temannya masuk ke kamar tempat tadi Yudi itu terlihat masuk. Tetapi begitu mereka buka kamarnya, Yudi itu nggak ada kok tiba-tiba menghilang. Ya, padahal mereka itu tadi ngelihat Yudi masuk ke kamar itu. Apa Yudi lagi ngerjain mereka? Nah, di tengah-tengah kebingungan itu, bapak-bapak ini pun cerita, Nak, Yudi itu udah meninggal beberapa minggu lalu tuh, 7 hariannya. Ucapan itu dibarengi air mata yang keluar baik dari bapaknya maupun dari ibunya. Bambang serta yang lain tentu nggak percaya. Par, jangan bohong, Pakna, itu tas yang dipakai Yudi tadi. Pak Bambang menunjuk tas yang tergeletak di pojokan kamar. Orang tua Yudi pun lalu mengambil tas tersebut, dan nggak ada apa-apa di dalamnya. Kedua orang tuanya pun kembali menjelaskan, menceritakan, dan meyakinkan kalau Yudi itu memang sudah meninggal. Tapi, meskipun sudah dijelaskan, Bambang serta teman-temannya ini bersikeras kalau tadi dan dari kemarin mereka itu bareng sama Yudi, dan nggak ada yang percaya kalau Yudi udah meninggal. Akhirnya, orang tua Yudi pun memanggil beberapa tetangganya untuk menjelaskan kepada Bambang dan juga teman-temannya. Setelah dijelaskan berkali-kali oleh para tetangga, akhirnya tangisan dari Bambang pun pecah. Adin, Dwi, dan Agus pun gak bisa menahan tangis dengan apa yang baru aja mereka alami. Kok bisa ya kayak gitu? Ya gimana bisa? Mereka itu 2 hari ya kurang lebih bercanda-bercanda, ngobrol, ketawa-tawa. Yang ternyata, yang bareng sama mereka itu udah meninggal. Tapi, meskipun sulit dipercaya ya dengan akal logika, ya itulah yang terjadi. Akhirnya, orang tua Yudi pun mempersilahkan mereka berempat untuk beristirahat di rumahnya, dan keesokan paginya sebelum pulang, mereka berempat ini menyempatkan diri ke makam Yudi untuk mendoakan Yudi.